Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Alsyadila. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi strategi pembelajaran. Nah, dimana kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan berbagai macam jenis strategi pembelajaran. Itu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari guru atau pengajar yang berada di sekolah. Nah, kembali ke strategi pembelajaran, yaitu kenapa adanya strategi pembelajaran? Karena mungkin yang saya tahu bahwa banyak siswa yang memang tidak menyukai semua pelajaran yang diambilnya, terutama di sekolah seperti biologi, fisika, kimia, ataupun matematika. Nah, sebagai guru, sebagai pengajar, kita harus mempunyai strategi bagaimana siswa tersebut mampu dan tertarik untuk belajar tentang materi tersebut, seperti itu. Nah, dan murid akan menjadi bosan ketika guru memberikan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang begitu-begitu saja gitu, seperti metode ceramah atau menjelaskan hal-hal yang memang yang sudah diajarkan dengan metode-metode yang dulu gitu kan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menurut para ahli, yaitu strategi pembelajaran Dick and Carey. Suatu strategi pengajaran itu merinci komponen-komponen umum dari seperti bahan atau materi pembelajaran dan proses-proses yang akan digunakan terhadap materi tersebut guna mengungkapkan hasil-hasil belajar tertentu dari siswa. Nah, yang kedua adalah Ashad Kosasih Jahiri. Secara umum pengertian strategi dapat diartikan pola rencana program dan rencana pelaksanaan dari suatu program menjadi mencangkup program dan rencana pelaksanaannya. Pola perencanaan dan pelaksanaan suatu pengajaran atau rencana pelaksanaan pengajaran akan mencapai tujuan yang tepat guna efektif dan efisiensi. Terdapat beberapa banyak pengertian-pengertian strategi pembelajaran, tapi saya cuma mengambil 2 dari para ahli. Yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran adalah pola atau dasar berpikir atau kerangka berpikir dalam menghadapi atau menyelesaikan mengerjakan sesuatu. Nah, jadi kita tuh harus mempunyai pendekatan dulu sebelum menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Nah, di sini juga ada 5 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Apa sih kegiatan pembelajaran? Itu pendahuluan. Pendahuluan adalah bagaimana kita menilai suatu pembelajaran tersebut sebelum kita menyampaikan informasinya. Dan yang kedua adalah menyampaikan informasi, bagaimana kita untuk menyampaikan informasi kepada siswa materi-materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah partisipasi peserta didik, entah itu menanyakan ke gurunya tentang apa sih yang sebenarnya masih membingungkan dari materi tersebut. Yang keempat adalah tes. Tes ini adalah pelaksanaan untuk mengukur bagaimana siswa itu paham betul tentang materi tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan lanjutan, entah itu kegiatan seperti tugas ataupun diskusi dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran secara umum. Merupakan perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pembelajaran, serta didik, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Dan lalu ada interaksi belajar mengajar. Seperti apa sih interaksi belajar mengajar? Suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada belajar. Apa sih yang sebenarnya
definisi dari belajar itu adalah proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Proses perubahan itu tidak dengan sendirinya, tetapi ada yang direncanakan dan juga ada yang terjadi dengan sendirinya karena proses kematangan. Proses yang sengaja direncanakan agar tidak terjadi perubahan perilaku disebut dengan proses belajar. Nah, sebenarnya banyak definisi-definisi dari pembelajaran, tapi di sini secara umum. Oke, yang selanjutnya adalah hasil belajar diperoleh dari interaksi siswa dengan lingkungan yang sengaja direncanakan guru dalam perbuatan mengajarnya. Mengajar tidak hanya menyampaikan materi, mengajar merupakan seluruh kegiatan dan tindakan yang diupayakan oleh guru untuk terjadinya PBM atau pelaksanaan belajar mengajar sesuai yang telah dirumuskan. Kegiatan ini bisa di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi dalam PBM bervariasi. Jadi tidak itu saja, banyak yang selanjutnya adalah bagaimana sih tahapan-tahapan pembelajaran? Tahapan-tahapan pembelajaran adalah prosedur pembelajaran yang diupayakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau pengorganisasian kegiatan PBM. Tahapan ini lazimnya ada 3, ada pendahuluan, inti, dan penutupan. Untuk pendahuluan, ada pemberitahuan tujuan, ada memberikan gambaran, ada memberikan gambaran pokok masalah, memberikan gambar kegiatan, dan memberikan penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah penyajian inti. Menjelaskan materi disertai contoh, memberikan kesempatan kepada murid secara aktif atau murid boleh menanyakan sesuatu yang masih bingung dalam materi tersebut, memberi penguatan, dan mengorganisir waktu. Nah, selanjutnya adalah penutup. Penutup itu adalah penyimpulan materi yang disampaikan, melaksanakan evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut, seperti tugas atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah metode yang dimanfaatkan guru. Banyak metode yang dimanfaatkan guru. Contohnya adalah metode ceramah yang tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua adalah metode diskusi, metode demonstrasi, metode simulasi, metode latihan, metode bermain peran, metode sumbang saran, dan metode studi kasus. Banyak-banyak. Lalu yang selanjutnya adalah apa sih hubungan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Untuk pendekatan, yaitu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, ada 2 pendekatan nih di pendekatan ini. Ada pendekatan yang berorientasi terhadap siswa dan pendekatan berorientasi terhadap guru. Yang kedua adalah strategi. Apa sih itu strategi? Dalam strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga adalah metode. Metode adalah cara yang dilakukan seorang guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, yaitu metode ceramah atau yang lainnya yang sudah tadi saya sampaikan. Yang keempat adalah taktik. Taktik adalah cara menyampaikan metode, entah itu cara dengan cara humor atau cara dengan cara tegas dan yang lainnya. Gaya-gaya guru berbeda-beda ya, sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah model atau teknik. Model atau teknik adalah bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Nah, seperti itu adalah penjelasan strategi pembelajaran yang saya ketahui dan saya harus jelaskan kembali. Oke, sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau kritik, boleh di komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.